Kalau ente baca sejarah bangsa ente sendiri, dari tahun 48 pembantaian ulama-ulama oleh PKI, peristiwa Madiun dan. Ente baca buku Lakon Politik, ente baca buku Banjir Darah, ente baca buku ayat-ayat yang disembelih, dan ratusan buku komunis ente baca sejarahnya. Kan begitu. Kenapa ulama-ulama besar se-Jawa? Ke Jakarta enggak. Jakarta enggak ada ulama yang dibunuh oleh komunis. Jakarta enggak terjadi ulama-ulama dibunuh oleh Habibnya kayak Kiai, enggak ada yang dibunuh oleh komunis. Kenapa? Karena Pak Harto sudah lebih dulu. Waktu terjadi pembantaian 7 jenderal itu, ya. Besoknya karena informasi dari polisi, Pak Sukitman itu langsung tuh Pak Harto dengan RPKAD, sekarang dipanggil Kopassus, langsung tuh berbuat. Jadi ulama-ulama di Jakarta, meskipun sudah siap dibunuh, termasuk orang tua anak, lubangnya sudah ada, karena RPKAD, Kujang Siliwangi, tentara Kujang Siliwangi, udah nyerbu Jakarta lebih dulu. Bisa ada motif. Bergerak tuh, semua yang bukan PKI komunis, dia dikejar sama mereka tuh. Ulama-ulama diselamatkan tuh, tentara. Dulu panggilannya RPKAD, Resimen Para Komando Angkatan Darat. Sekarang panggilannya Kopassus. Kujang Siliwangi itu, yang ngepung Jakarta. Sehingga terjadi perang antara PKI komunis, Cakrawirawa, ya, dengan tentara-tentara Kopassus di Halim itu sendiri. Itu sejarah itu, bukan bohong ya. Sekarang ada bilang bohong, memang ada. Kagak. Ada kok. Ada kan ngalamin. Panser-panser di Jakarta, di Pademangan kan banyak panser. RPK kan banyak. Yang memberitahukan Anda punya orang tua, Pak Haji selamat ya Pak Haji. Pak Haji tahu, ini tetangga Pak Haji ini komunis Pak Haji. Dan Anda lihat lubang itu sendiri. Anda lihat lubangnya ada di belakang rumah Anda. Sumur yang sudah ada, mau dipindahin alasannya. Bikin lubang yang satu. Ini sumur udah puluhan tahun. Dia mandi di situ. Sama anak-anak digali sumur kurang lebih 12 meter dari sumur yang ada. Itu tempat sampah. Tempat pembuangan sampah, dibikin baru lagi. Tuh, udah bikin baru. Tanya, mau dipindahin sumur ini, mau dibikin baru sumur sebelah. Itu lobang buat ulama Bukit Duri, di antaranya orang tua anak tuh, Kiai Abdul Syafi'i termasuk di antaranya tuh. Ada 9 ulama Bukit Duri yang bakal dipotong di situ. Nah, peristiwa tadi udah keburu diserbu tuh RPKAD, Kujang Siliwangi. Panser banyak di Bukit Duri itu, di depan rumah anak panser, di SD panser. Bisa lihat itu. Mereka selamat berkah tuh tentara pada zaman itu yang bergerak cepat. Tapi di Jawa udah nggak selamat. Jawa udah dipotong-potongin. Sejarahnya ini beli dalam buku Lakon Politik, terus ayat-ayat yang disembelih, Banjir Darah, dan banyak lagi nih. Yang pokok-pokok aja itu. Itu bukan omongan biasa ente. Iya, kejadiannya ada, foto-fotonya ada. Dan semua tuh saksi hidupnya masih ada. Kalau di Jawa ancur-ancuran. Satu di antaranya itu Ajangan Mastur tempat Ane di Narimbang. Dia selamat karena gurunya. Jadi dia ditangkap oleh komunisnya. Mau dipotong. Yang lain udah dipotong-potong. Kurang lebih darah semata kaki. Darah ulama-ulama semata kaki. Dia ditangkap oleh komunis. Ya, diancam. Kalau saja guru kamu tidak keluar dari persembunyiannya, kamu saya bunuh. Saya potong kamu. Gurunya dengar nih informasi tadi. Guru yang datang, bebaskan dia. Kau potong aku. Oh, tuh riwayat Ajangan Mastur begitu. Dipotong gurunya. Kami komunis. Ajangan Masturnya yang Narimbang dibebaskan. Tuh Ajangan Mastur. Nggak bisa dibunuh. Wah, jadi pada zaman itu yang dibunuh tuh ulama-ulama. Bisa ada itu. Maunya kayak komunis paling dendam sama orang berilmu yang betul bawa ilmu. Selagi masih ada Islam berjalan dalam ilmu, hancurkan mereka orang-orang yang dulu bunuh. Tuh jiwa komunis begitu. Nggak ada Pancasila tanpa agama. Yang berpegang dengan Pancasila justru orang yang mayoritas punya agama. Ada yang nasionalis, benar pegang Pancasila, tapi nggak punya agama dia. Cinta negara doang tanpa agama. Tetap bakal berkhianat akhirnya. Tapi kalau pegang agama nggak berani. Aneh hubungannya sama Allah Ta'ala. Ente deh aneh ajarin cara apa sih?
Di luar sadar dari agama yang Anda sampaikan dan nasihat yang Anda berikan, ya, arahnya inti nggak bisa mengganggu jalannya pemerintahan. Buat agama. Kalau inti sudah nggak mengganggu sama warga negara, inti sudah membela negara. Bisa mengerti? Makanya orang-orang yang memberikan ajaran agama dengan baik dan benar, itu wajib dijaga oleh pemerintah itu sendiri. Di samping itu juga memang dilindungi oleh undang-undang negara. Tapi komunis nggak bisa, tidak boleh ada agama di negara kita. Kalau ada agama, nggak akan berjalan nih. Sama rasa, sama rata, beda dosa. Itu sama rata, sama rasa, itu dusta besar itu. Dibohongin. Iya, bohongin dusta besar itu. Kalau ente pengen hidup sama rata, sama rasa, teman ente ketabrak mobil, nggak mampus deh, kakinya doang habis. Kalau ente punya prinsip hidup sama rasa, sama rata, ente harus berbuat yang sama dong. Kaki ente lintasin lagi mobil, atau kereta, mestinya begitu, baru sama rasa, sama rata. Kalau ente punya duit 1 juta, teman ente bisa punya duit 1 juta juga dong. Kalau Islam nggak begitu ajarannya. Tuh, diajar sisi kemanusiaan. Apa yang terjadi, itulah kehendak Allah Ta'ala. Semua makhluk itu lemah dalam aturan Allah Ta'ala, dalam aturan dan hukum-hukumnya. Apa yang terjadi, kehendak Allah Ta'ala. Syariat dijalankan. Berhati-hati, tawakal. Telah terjadi juga, ya terjadi. Itulah kehendak Allah Ta'ala. Baik buat dia, di hadapan Allah Ta'ala. Di mata kamu, nggak baik. Apa yang menjadikan Anda banyak tahu tentang komunis? Karena Anda hidup di tengah-tengah komunis, tetangga anak, teman begadang anak, teman berantem, teman bercanda, itu komunis mayoritasnya. Ya, golongan ada yang golongan A, ada yang golongan B, ada yang golongan C. Komunis terbagi 3 sepatu. Ada yang golongan A otaknya. Golongan B, ya bagian mengatur strategi. Golongan C yang ikut-ikutan karena hasutan golongan B. Itu. Kalau golongan A ditaruh buru-buru. Ya, golongan B entah di mana. Kalau golongan C, ya ada yang dimaafin, nggak tahu menaung. Cuma karena hasutan dan banyak yang dimaafin, terus ya ada yang ditangkap, ada yang enggak. Tergantung bagaimana keterlibatan mereka. Jadi, Anda tahu dari itu. Karena Anda takut jatuh di salah, ya. Anda beli buku-buku komunis. Begitu. Nah, setelah era reformasi, bebas tuh. Komunis ngarang buku. Iya. Yang anti komunis ngarang buku. Terus gitu. Tapi nggak jadi bermusuhan sama lain, kagak. Nggak ada siapa orang sekarang bermusuhan komunis, kagak. Selagi komunis nggak memusuhi orang-orang Islam dalam ilmu dan pengetahuan serta ajaran serta pesantren serta ulamanya, ya muslimin nggak bergerak lagi. Bisa dimengerti? Nggak bermusuhan. Semen kadang-kadang, oknum berbuat. Nah, oknum ini berbuat mengatasnamakan Islam. Ngajak-ngajak orang. Bisa ada mengerti itu?